Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teori behavioristik. Ini adalah gambaran satu ahli, yaitu yang bernama Ivan Pavlov. Ivan Pavlov seorang ahli fisiologi dan psikologi asal Rusia. Dia terkenal karena penelitiannya tentang cara belajar. Ia lahir di Rayanjan dan awalnya dia belajar di teologi, tetapi kemudian dia beralih ke ilmu pendidikan. Nah, pengertian teori behavioristik itu adalah cara belajar yang membuat seseorang bisa melakukan sesuatu karena kebiasaan. Misalnya, kalau kamu sering berlatih membaca, lama-lama adik-adik akan jadi lancar membaca. Dalam teori ini, belajar terjadi karena ada rangsangan atau stimulus yang dan tanggapan respon. Contohnya, kalau guru bilang duduk yang rapi, lalu kamu langsung duduk dengan rapi, itu artinya adik-adik belajar dari rangsangan yang diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip behavioristik. Adapun prinsip behavioristik adik-adik, 1. Belajar terjadi karena rangsangan dan tanggapan. Kedua, latihan dan pengulangan membuat kita semakin pintar. Ketiga, atau reward dan hukuman atau punishment bisa memengaruhi belajar. Keempat, belajar seperti kebiasaan otomatis. Kita sekarang masuk ke prinsip pertama, itu belajar adalah hasil dari stimulus dan respon. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar karena ada rangsangan atau stimulus dari lingkungan, lalu muncul tanggapan atau respon dari orang tersebut. Rangsangan bisa berupa suara, gambar, perintah, atau kejadian tertentu. Sedangkan tanggapan adalah reaksi yang muncul setelah menerima rangsangan itu. Misalnya, saat adik-adik mendengar suara bel sekolah berbunyi, otomatis adik-adik tahu bahwa pelajaran sudah dimulai atau waktunya istirahat. Suara bel adalah rangsangan dan kamu yang langsung bersiap-siap adalah tanggapan. Prinsip kedua, latihan dan pengulangan membuat kita semakin pintar. Prinsip ini menjelaskan bahwa semakin sering kita mengulang sesuatu adik-adik, semakin mudah kita mengingat dan menguasainya dengan latihan terus-menerus. Kita bisa menjadi lebih pintar dan terbiasa melakukan sesuatu tanpa perlu berpikir lama. Misalnya, saat pertama kali belajar menulis huruf, mungkin tangan adik-adik masih kaku dan tulisanmu. Tapi kalau adik-adik sering berlatih menulis setiap hari, lama-lama tulisan kalian akan menjadi lebih bagus dan rapi. Itu karena otak dan tanganmu sudah terbiasa melakukan hal yang sama berulang-ulang. Prinsip yang ketiga, hadiah atau reward dan hukuman atau punishment bisa memengaruhi belajar. Prinsip ini adik-adik menjelaskan bahwa seseorang bisa lebih semangat belajar jika diberikan hadiah ketika melakukan sesuatu dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman. Jika begitu, dia akan berusaha tidak mengulanginya lagi. Contoh hadiahnya, jika anak-anak rajin mengerjakan PR dan mendapatkan bintang dari guru, pasti adik-adik akan lebih semangat mengerjakan PR lagi. Contoh hukumannya itu, adik-adik tidak mengerjakan tugas, mungkin adik-adik itu akan mendapatkan teguran dari gurunya. Setelah itu, dia pasti akan berusaha lebih rajin agar tidak ditegur lagi. Prinsip yang keempat itu belajar seperti kebiasaan otomatis. Adik-adik, prinsip ini menjelaskan bahwa jika kita sering melakukan sesuatu berulang kali, lama-lama hal itu akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan secara otomatis, tanpa perlu berpikir lama. Misalnya, saat pertama kali belajar mengikat tali sepatu, mungkin adik-adik butuh waktu lama dan harus berpikir keras. Tapi kalau adik-adik sering melakukannya setiap hari, lama-lama tanganmu bisa mengikat tali sepatu secara otomatis tanpa harus berpikir. Kesimpulan dari materi ini, Aina, teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar terjadi karena adanya rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Seseorang bisa belajar dan berubah perilakunya karena sering mendapatkan pengalaman yang sama berulang kali. Dalam teori ini, pengulangan dan latihan sangat penting agar seseorang semakin mahir dalam suatu hal. Nah, adik-adik, jika kita sering berlatih membaca, menulis, atau berhitung, lama-lama kita akan bisa melakukannya dengan mudah. Selain itu, hadiah atau reward dan hukuman atau punishment juga berpengaruh dalam belajar. Hadiah membuat kita lebih semangat, sedangkan hukuman mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan. Jika
dilakukan terus-menerus, hal itu akan menjadi kebiasaan otomatis. Misalnya, mencuci tangan sebelum makan atau menjawab salam saat bertemu guru. Semua ini terjadi karena kita selalu terbiasa melakukan tanpa perlu berpikir lama. Sekian materi kita pada hari ini adik-adik. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memahami teori bioaforistik ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.